Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Hoiratunisa dengan nomor induk mahasiswa 1909411 bersama rekan saya Dinda Fitri Utami dengan nomor induk mahasiswa 1909412. Kami dari kelas 2D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan judul menganalisis jurnal mengenai manajemen sekolah inklusi dengan dosen pengampu Ibu Lisa Susanti SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kami menganalisis jurnal pendidikan inklusif dengan judul Manajemen Pendidikan Inklusif di PAUD Bunga Indah 09 Yogyakarta oleh Suryadi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan email @suryadi.faizin@gmail.com. Pendahuluan. Cable News Network Indonesian atau yang biasa disebut dengan CNN Indonesian memberitakan bahwasannya jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah masih tinggi di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, 1 juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Dari data tersebut diketahui bahwa anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan hak pendidikan seperti anak-anak lainnya, baik melalui sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang progresif menyuarakan dan mendukung sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan inklusif dinilai menjadi alternatif bagi anak berkebutuhan khusus dikarenakan sekolah luar biasa kebanyakan terdapat di kabupaten atau kota. Jadi secara geografis sulit dijangkau anak berkebutuhan khusus yang tinggal di desa atau pedalaman. Selain itu, Muhammad Takdir Ilahi dalam bukunya menyatakan bahwa kecenderungan pendidikan inklusif bermula dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan segresif yang menyebabkan mereka sulit untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan dan sistem pengajaran yang baru. Pada sistem pendidikan inklusif diselenggarakan oleh sekolah umum dengan peserta didik yang terdiri dari anak-anak reguler dan ABK. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta nomor 188/661 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014, terdapat 5 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan pemaparan Dadang Garninda tersebut, terlihat bahwa banyak manfaat yang bisa didapat melalui sistem pendidikan inklusif. Hal tersebut terlihat bahwa banyak manfaat yang bisa didapatkan melalui sistem pendidikan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan tulisan Widya Mastiah yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada 5 perkembangan, yaitu fisik, moral, dan agama, kecerdasan atau kognitif, sosial emosional, serta bahasa dan komunikasi. Hal tersebut dikarenakan melalui PAUD inklusi keterampilan sosial anak akan berkembang lebih optimal yang dilatar belakangi oleh anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Penelitian yang terdapat dalam jurnal yang telah dianalisis, penelitian ini dilaksanakan di pendidikan anak usia dini Bunga Indah 09 selama 1 minggu terhitung dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Pendidikan Anak Usia Dini dan guru atau tenaga pendidik di PAUD Bunga Indah 09 sebagai pimpinan dan guru dari PAUD tersebut yang menurut penulis lebih memahami manajemen pendidikan yang diterapkan. Tujuan. Menurut penulis, manajemen pendidikan di pendidikan anak usia dini Bunga Indah 09 menarik untuk diteliti karena berdasarkan keputusan Kepala Dinas yang menunjuk langsung PAUD Bunga Indah 09 sebagai satu-satunya penyelenggara pendidikan inklusif jenjang PAUD yang berada di wilayah Kabupaten Kota Yogyakarta. Karena keistimewaan tersebut,
PAUD Bunga Indah dijadikan sebagai percontohan bagi PAUD inklusi yang lainnya. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Dibentuk atau disusun melalui kata-kata yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yang kemudian data tersebut dianalisis. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Pendidikan Anak Usia Dini dan guru atau tenaga pendidik di PAUD Bunga Indah 09. Maka dari itu, menurut penulis, pimpinan dan guru dari PAUD tersebut lebih memahami manajemen pendidikan yang diterapkan. Baik, yang selanjutnya yaitu menggunakan metode. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan suatu situasi sosial yang mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk atau disusun melalui kata-kata yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan kemudian data tersebut dianalisis. Penelitian ini dapat menggunakan wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisisnya secara kualitatif. Metode analisis data menggunakan langkah-langkah dan penyajian data menggunakan kata-kata, dan kemudian memberikan kesimpulan secara verifikasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu peserta didik, anak-anak yang berdomisili di RT 9 terbaik. SDM dalam pendidikan secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu pendidik dan tenaga didik. Begitu pula dalam konteks PAUD Bunda Indah 9 terbaik. Peserta didik yang berjumlah 26 dengan rincian 2 ABK, tunagrahita, dan Down syndrome. Peserta didik adalah anak-anak yang berdomisili di RW 9 Terban. Dalam hal ini bukan dalam artian tidak memberikan kesempatan untuk warga di luar RW 9, namun atas pertimbangan bahwa setiap RW sudah memiliki PAUD. Yang kedua yaitu tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik PAUD ini memiliki 3 guru yang dalam pelaksanaan pembelajaran PAUD Bunga Indah 9 Terban ini juga melibatkan masyarakat sebagai pendukung sekaligus pengganti guru jika guru tersebut berhalangan hadir untuk melaksanakan pembelajaran. Pembiayaan pendidikan. Dari segi pembiayaan, orang tua tidak dipungut biaya karena PAUD ini telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sehingga memperoleh pembiayaan yang cukup dari pemerintah. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar yang menarik adalah guru tidak membandingkan hasil karya anak yang satu dengan anak yang lain tanpa terkecuali. Kemudian, ketika yang menggantikan peran guru adalah ibu-ibu, maka pembelajaran dan penilaian kurang sistematis. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada Ketua PAUD Bunda 9 Indah membuat regulasi yang tegas terhadap tenaga pendidik agar bisa melaksanakan tanggung jawab profesinya dengan baik dan mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif, baik dalam perencanaan proses dan evaluasi pembelajaran. Penilaian. Pengelolaan pembelajaran di PAUD yang menggunakan metode bermain dan belajar yang menyenangkan tidak bisa diukur dengan skala angka. Hal penting yang harus dipahami dalam memberikan penilaian terhadap hasil karya anak bukan tidak untuk dinilai bagus atau tidaknya, apalagi membandingkan hasil anak yang satu dengan yang lainnya, terlebih dengan hasil karya ABK dengan non-ABK. Untuk penilaian harian, bisa juga dengan membuat catatan harian atau quick list mengenai perilaku anak saat berkegiatan di PAUD yang bisa dikategorikan dalam bentuk berkembang. Mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang dengan sangat baik. Namun, yang membedakan adalah keanekaragaman di peserta didik, di mana di PAUD tersebut terdapat 2 ABK. Kesimpulan dan saran. Secara umum,
sama dengan PAUD lainnya dalam hal kurikulum dan proses pembelajaran. Namun yang membedakan adalah keanekaragaman peserta didik, di mana di PAUD tersebut memiliki 2 anak ABK. Dari segi pembiayaan, orang tua tidak dipungut biaya karena PAUD ini telah menyelenggarakan pendidikan inklusif, sehingga memperoleh pendidikan yang cukup dari pemerintah. Dalam hal tenaga pendidikan, PAUD ini lebih cenderung berbasis masyarakat. Artinya, jika guru tersebut berhalangan hadir, maka ibu-ibu warga RW 9 bersedia mengisi pembelajaran di PAUD tersebut. Dalam hal penilaian hasil belajar, yang menarik adalah guru tidak membandingkan hasil karya anak yang satu dengan anak yang lainnya, tanpa terkecuali anak ABK. Berdasarkan poin tenaga pendidikan berbasis masyarakat, penulis melihat bahwa ada positif dan melibatkan masyarakat. Namun yang lebih tampak sisi negatifnya, yakni yang pertama, guru terlalu sering melepaskan tanggung jawab karena ia selalu mengandalkan pasti ada penggantinya jika guru tersebut berhalangan hadir. Yang kedua merupakan implikasi dari poin pertama, yaitu ketika yang menggantikan peran guru adalah ibu-ibu, maka pembelajaran dan penilaian hasil kurang sistematis. Hal tersebut dikarenakan ibu-ibu tidak terfokus pada mengisi kegiatan saja dan tidak berpedoman pada rencana, proses, dan evaluasi atau penilaian dari kegiatan tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami mengenai analisis jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.